Halo, selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya ya. Nama saya Yeni Lestari Simanjuntak. Saya dari kampus Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Oke, tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Judul saya tentang materinya tentang naratif teks. Nama satuan pendidikannya SMK Swasta Nusantara Tanah Jawa. Alokasi waktunya dengan 2 kali 40 menit. Oke, langsung saja. Yang pertama, standar kompetensi. 1. Membaca, memahami makna teks fungsional pendek dan teks tulis esai berbentuk naratif dalam konteks kehidupan sehari-hari dan untuk mengakses ilmu pengetahuan. Yang kedua, menulis, mengungkapkan makna dalam teks tulis monolog yang berbentuk naratif secara akurat, lancar dan berterima dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kompetensi dasar, merespon makna dan langkah retorika dalam esai yang menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan berterima dalam konteks kehidupan sehari-hari dan untuk mengakses ilmu pengetahuan dalam teks berbentuk naratif. Mengungkapkan makna dan langkah dalam teks dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam teks berbentuk naratif. Next, yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama itu adalah mengidentifikasikan makna kalimat dalam teks yang dibaca. Yang kedua, mengidentifikasikan tokoh dari cerita yang didengar. Yang ketiga, menghasilkan teks berbentuk narasi atau naratif. Namun yang terakhir adalah keempat, mengidentifikasikan keuntungan dari suatu keuntungan. Kewirausahaan atau ekonomi kreatif. Yang pertama adalah percaya diri atau keteguhan hati, optimis. Yang kedua, terorientasi pada tugas atau bermotivasi, tekun, tabah, bertekad. Dan yang ketiga, mengambil resiko atau suka tantangan, mampu memimpin. Dan yang keempat, orientasi ke masa depan atau punya perspektif untuk masa depan. Lanjut yang keempat, yaitu adalah materi ajar, dimulai dari teks narasi. Itu tentang cerita, dimana kita membuat cerita atau novel. Oke, langsung kita lakukan aja. Nah, seperti ini ya, langsung dilewatkan saja. Next, lanjut. Tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah siswa dapat mengidentifikasikan makna kalimat dalam teks yang dibaca. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan tokoh dari cerita yang didengar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasikan kejadian dalam teks yang didengar. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasikan keuntungan dari suatu keajaiban. Lanjut, siswa dapat menyusun kalimat dalam bentuk past tense. Next, siswa dapat menghasilkan teks berbentuk naratif.
Yang lanjutan, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatannya pendahuluan mengenai dari deskripsi. Deskripsi yang pertama yang ada tertulis dalam LPP saya, berdoa sebelum membuka pelajaran. Absensi siswa. Dan ketiga, menyiapkan peserta didik secara fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan berkaitan dengan teks narasi. Yang kelima, menjelaskan tentang teks narasi dengan waktu 15 menit. Lanjut yang berikutnya, deskripsi berikut dengan inti. Guru memberikan stimulus berupa pemberian materi teks narasi dan siswa menyimak. Yang kedua, guru membagikan contoh teks narasi dan menunjukkan beberapa orang siswa untuk membaca. Ketiga, siswa dibimbing oleh guru melakukan pembuktian benar atau tidaknya jawaban siswa. Yang keempat, siswa mencatat materi yang sudah dijelaskan dengan waktu 40 menit. Lanjut, siswa menarik sebuah kesimpulan dari hasil pekerjaannya. Tanya jawab berhubungan dengan materi yang diajarkannya. Lanjutan dari dengan waktu yang 40 menit tadi ya. Penutup. Yang pertama, deskripsinya. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang diajarkan. Siswa diberikan pekerjaan rumah berkaitan dengan materi teks narasi. Ketiga, guru melakukan penilaian pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, siswa dan guru menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, menutup pertemuan dengan berdoa dan salam dengan waktu 20 menit. Oke, yang terakhir adalah pedoman penilaian nomor 1, 2, 3, 4, 5 dengan uraian isi benar, tata bahasa benar, isi benar, tata bahasa kurang tepat, tidak menjawab dengan skor 2, 10, 0. Oke, demikian dengan penjelasan saya melalui RPP ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Shalom.